Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Nina Karmila Lubis dalam pembelajaran daring mata pelajaran kimia. Hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah melanjutkan bab 2 yang minggu lalu, yaitu lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan reaksi. Persamaan reaksi. Persamaan reaksi adalah persamaan yang menunjukkan terjadinya suatu reaksi kimia. Mungkin sebagian dari anak-anak ibu sering mendengarkan tentang reaksi kimia. Di sini ibu menampilkan ada 3 contoh persamaan reaksi kimia. Yang pertama, coba lihat contoh yang pertama. Hidrogen bereaksi dengan oksigen menghasilkan air. Jadi persamaan reaksinya H2 bereaksi dengan O2 menghasilkan H2O. Contoh reaksi yang kedua. Aluminium bereaksi dengan oksigen menghasilkan aluminium oksida. Dituliskan persamaan reaksinya Al bereaksi dengan O2 menghasilkan Al2O3. Yang reaksi ketiga. Etana bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Dituliskan persamaan reaksinya C2H6 bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Di dalam reaksi kimia terdapat zat-zat yang bereaksi atau disebut dengan reaktan dan zat-zat hasil reaksi atau disebut dengan produk. Apa sih Bu yang ada di persamaan reaksi? Di dalam persamaan reaksi di dalamnya ada lambang unsur, rumus kimia, fasa zat, tanda panah. Tanda panah itu adalah tanda yang menunjukkan terjadinya suatu reaksi. Nah, ini dia bentuk umum persamaan reaksi. Kalau dalam matematika persamaan itu bentuknya seperti rumus lah. Nah, kalau dalam kimia persamaan reaksi beginilah nak bentuknya. Ibu bacakan ya. Pa S tambah QB G menghasilkan RC L tambah SD AQ. Oke. Jadi nak, kalau dari bilang orang reaksi kimia berarti ada zat yang bereaksi, ada hasilnya. Gitu ya. Jadi yang di sebelah kiri tanda panah itu namanya zat-zat bereaksi ya, atau kita istilahkan dengan reaktan, dan zat-zat yang ada di sebelah kanan tanda panah namanya zat hasil reaksi. Nah, di situ ada keterangan katanya, coba lihat A, B, C, D itu adalah zat. A dan B itulah zat-zat bereaksi atau reaktan. Sedangkan yang di kanan tanda panah C dan D itu namanya zat-zat hasil reaksi atau produk. Nah, sedangkan di situ kamu lihat ada di samping-samping zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi itu ada P, Q, R, S. P, Q, R, S itu nak bentuknya angka, namanya koefisien reaksi. Kalau P namanya koefisien reaksi zat A. Jadi P itu adalah koefisien si A, bentuknya angka ya. Kemudian kalau Q itu adalah koefisien reaksi zat B. R adalah koefisien reaksi zat C. S adalah koefisien reaksi zat D. Ingat nak, koefisien itu bentuknya angka. Oke, kita lihat lagi di persamaan reaksi ini apa sih lagi yang ada? Oh, itu ada tanda panah. Tanda panah itu apa sih Bu? Tanda panah itu arah berlangsungnya reaksi. Kalau kita baca, dia dibaca dengan kata menghasilkan. Si A bereaksi dengan si B menghasilkan C dan D. Jadi dibaca dengan kata menghasilkan. Kemudian di situ kamu lihat ada tanda kurung.
di dalam tanda kurung itu ada huruf-huruf. Ya, tanda kurung itu apa sih Bu? Isinya fasa zat, atau kalau dalam IPA biasa dikenal dengan wujud zat. Kita taunya ada padat, cair, gas gitu. Jadi yang di dalam kurung itu dia menunjukkan apa sih wujud zat yang bereaksi. Misalnya kita lihat di A. A itu waktu bereaksi wujudnya apa atau fasa zatnya apa, bahasa kerennya seperti itu. B, di situ ada tulisan G, fasa zatnya apa gitu, si B itu. Jadi tanda kurung itu menunjukkan apa wujud zatnya. Nah, di sini kita bahas fasa zat tadi ya, Nak, yang Ibu bilang bahasanya wujud zat. Dalam berkimia ada 4 fasa zat. Yang pertama di situ kamu lihat tadi di persamaan reaksi ada di dalam kurung tulisannya S kecil. Ingat nak, semua fasa zat dituliskan dengan huruf kecil. S kecil. S kecil itu berasal dari kata solid. Solid itu artinya apa? Padat. Berarti kalau ada zat di situ tulisannya S, berarti zat itu bentuknya padat atau fasanya padat. Yang kedua ada tulisan G. G itu gas. Nah, kalau gas artinya ya dia wujudnya gas. Kemudian L, itu ingat nah, L kecil dari kata liquid. Liquid itu artinya berarti wujud zatnya cair. Nah, ini yang keempat, ini yang agak aneh nih. AQ, ya. AQ dari kata aqueous. Artinya apa, Bu? Dia memang cair, tapi zat cairnya itu dicampur dengan air. Jadi kalau ada zat cair dimasukkan ke dalam jug air, ya, namanya fasanya AQ. Ini biasa dilakukan kalau kita mengencerkan zat. Jadi ada zat yang kental kita masukkan air, itulah namanya AQ. Contoh ya, susu yang cair, susu cair kalau dia tidak kita campur air atau murni dalamnya susu, maka susu itu fasanya liquid karena di dalamnya memang murni susu. Tapi kalau kita minum misalnya susu itu dicampurkan dengan air, maka namanya tetap susu. Tapi penulisan dalam kimia dia susu tapi fasanya AQ atau aqueous. Kenapa? Susu murni tadi dicampurkan dengan air gitu. Biasanya dalam kimia AQ itu dia melakukan pengenceran. Oke, anak-anak Ibu, kita lihat ya, di sini Ibu menyajikan contoh soal ya. Coba lihat contoh soal yang di videonya. Terdapat beberapa reaksi kimia berikut. Jadi Ibu di sini menampilkan ada 3 reaksi kimia ya. Ibu bacakan cara membaca reaksi kimianya. Yang nomor 1. 2H2 gas bereaksi dengan O2 gas menghasilkan 2H2O liquid. Nah, itu cara membacanya, nak. Nomor 2. 2Al solid ditambah 3O2 gas menghasilkan Al2O3 solid. Reaksi nomor 3, coba lihat nak, reaksi nomor 3 bagaimana cara membaca persamaan reaksinya. Nomor 3, 2C2H6 solid bereaksi dengan 7O2 gas menghasilkan 4CO2 gas dan 6H2O liquid. Oke, itu cara membacanya. Maka berdasarkan persamaan reaksi di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, zat apakah yang merupakan pereaksi pada reaksi kimia nomor 1? Ya, coba lihat nak, reaksi kimia nomor 1. Yang ditanya adalah zat apa yang jadi pereaksi? Ingat, pereaksi itu artinya zat-zat yang bereaksi. Letaknya di sebelah kiri tanda panah. Ya, coba lihat reaksi nomor 1, maka jawabannya zat yang merupakan pereaksi pada reaksi kimia nomor 1 adalah ada 2 zat ya nak. Yang pertama H2, yang kedua O2. Jadi jawabannya ada 2, H2 dan O2, atau kalau dibilangkan nama unsurnya adalah hidrogen dan oksigen. Nomor 2.
Zat apakah yang merupakan zat hasil reaksi pada reaksi kimia nomor 3? Oke, semua fokus ke reaksi kimia nomor 3. Katanya yang ditanya zat hasil reaksi. Hasil, nah hasilnya berarti dia letaknya di sebelah kanan tanda panah. Nah, di sebelah kanan tanda reaksi nomor 3 ada 2 zat di situ, ya. Yang pertama namanya CO2, yang kedua H2O. Ingat nah, CO2 itu adalah karbon dioksida dan H2O itu adalah air. Maka jawabannya adalah zat hasil reaksi pada reaksi kimia nomor 3 adalah CO2 dan H2O. Nomor 3, zat apakah yang merupakan produk pada reaksi kimia nomor 2? Nah, semua ke reaksi nomor 2, produk. Produk itu berarti hasil. Hasil itu letaknya di sebelah kanan tanda panah. Ya. Reaksi nomor 2, siapa yang di sebelah kanan tanda panah? Yaitu zat Al2O3. Karena dia cuma satu zat, maka tulisannya cuma satu, nah yaitu Al2O3. Pertanyaan nomor 4. Apakah wujud zat dari reaksi pada reaksi kimia nomor 2? Ya, wujud berarti fasa. Nah, jawabannya yang 4 tadi gitu. Kita lihat. Reaksi nomor 2. Reaksinya yaitu si Al dan si O2. Ya, ada 2 nak. Al itu di situ tulisannya S, berarti Al-nya padat. Ya, kemudian O2 G, berarti dia gas. Maka jawabannya nak, wujud zat dari reaksi pada reaksi kimia nomor 2 adalah yang pertama Al wujudnya padat dan O2 wujudnya gas. Pertanyaan nomor 5. Apakah wujud zat dari produk? Produk itu hasil, berarti sebelah kanan. Reaksi nomor 3 yang tadi, yang sebelah kanan ya nak. CO2 dan H2O. Di situ CO2 tulisannya G, berarti CO2-nya gas. H2O-nya L, berarti liquid. Maka jawabannya CO2-nya fasanya gas, H2O-nya fasanya cair. Nomor 6. Berapakah koefisien? Koefisien itu angka nak. Angka di sebelah kiri zat. Berapakah koefisien zat reaksi pada reaksi kimia nomor 2? Reaksi sebelah kiri. Nomor 2, coba lihat. Yang di sebelah kiri nomor 2 itu adalah Al dan O2. Ada angka kan nak di sebelah kirinya. Maka koefisien Al adalah 2 dan koefisien O2 adalah 3. Begitu cara jawabnya. Nomor 7. Berapakah koefisien zat hasil reaksi pada reaksi kimia nomor 3? Hasil nomor 3 ya. Di situ ada 2 zat, hasilnya CO2 dan H2O ya. Koefisien CO2 lihat angka di sebelah kirinya yaitu angka 4, berarti koefisiennya 4. Koefisien H2O adalah angka 6. Oke, itulah cara menjawabnya. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa mengerti ya. Diikuti pelan-pelan, diulang-ulang ya. Oke. Ibu ya, di slide ini saya menampilkan jawabannya ya. Itu jawabannya sudah ibu tuliskan dari semua pembahasan yang ibu jelaskan tadi. Anak-anak ibu sekalian, di sini di slide ini ibu menampilkan ada soal ya. Kamu lihat di slide ini ada 4 reaksi yang kimia yang ibu sajikan. Nah, dari 4 reaksi kimia tadi, ini pertanyaannya yang ibu berikan. Cara mengerjakannya sama seperti cara mengerjakan contoh soal sebelumnya yang sudah ibu jelaskan ya. Silahkan kerjakan nak. Mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik. Baiklah anak-anak ibu, demikian pembelajaran kimia hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua dan membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ibu berikan pada saat pembelajaran kimia. Tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif. Demikian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.